Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, biarlah semua kita berkata, Tuhan Yesus baik. Karena apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari saudara, kita membuka ibadah minggu pada hari ini dengan menaikkan pujian, dengan mengagungkan Tuhan kita. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita sama-sama mengagungkan Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibadah kita pada pagi hari ini kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin.
Ayat pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 7, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan boleh beribadah walaupun online di rumah kami masing-masing, di posisi dan tempat kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Maha Hadir. Kami ingin menyembah-Mu, memuji-Mu, membesarkan nama-Mu. Saat ini kami ingin berdoa syafaat ya Tuhan. Untuk dunia yang sedang merana, menunggu pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya kesembuhan dan pemulihan itu datang daripada-Mu. Amin. Itu sebabnya kami mau bersahati memohon dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan kasih setia-Mu. Curahkan belas kasihan-Mu ya Tuhan terhadap dunia yang merana ini. Kami yang sudah percaya, umat-Mu yang sudah percaya di seluruh dunia, kami mohon perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami mohon kekuatan iman. Kami mohon supaya di tengah-tengah krisis pandemik ini, semua anak-anak Tuhan tetap berwaspada, berdoa dan berjaga-jaga dan terus berharap bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa semua badai ini segera akan berlalu ya Tuhan. Kami berdoa bagi dunia yang belum mengenal Engkau. Mereka yang masih mencari keselamatan. Mereka yang gelisah, yang takut, yang khawatir, yang panik. Kami ingin berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam suasana seperti ini, situasi kondisi seperti ini, mereka menemukan Kristus. Mereka mendapatkan juru selamat. Mereka dengan rendah hati boleh menerima Engkau sebagai Tuhan, juru selamat, penolong, dan penyembuh ya Tuhan. Kami doakan semua pasien yang sedang dirawat ya Tuhan di mana-mana. Tuhan sembuhkanlah mereka. Hiburkan keluarga, kuatkan keluarga supaya tetap bertahan dan mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga yang sedang berduka karena kekasihnya ditinggalkan. Kami berdoa untuk para pendeta hamba Tuhan, rohaniwan hamba-hamba-Mu yang Tuhan izinkan, Tuhan panggil kembali ke rumah Bapa. Kami doakan untuk semua anggota keluarganya. Hiburkan dengan penghiburan sempurna ya Tuhan. Kami berdoa syafaat untuk semua dokter, untuk nurse, untuk para pekerja medik dan semua yang harus keluar rumah dan bekerja ya Tuhan. Baik itu polisi, baik itu yang melayani transportasi, dan banyak essential business termasuk menyalurkan makanan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Ya Tuhan, kami berdoa lindungi mereka siang dan malam. Jaga mereka ya Tuhan, berikan kesehatan yang prima, jauhkan dari semua sakit penyakit, juga kuatkan mental mereka ya Tuhan. Ada yang stres, ada yang frustrasi Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka. Dan juga berikan kesehatan spiritual. Kami bersyukur sampai saat ini seluruh jemaat IGNC Tuhan pelihara. Tidak ada seorang pun yang terinfeksi, kami bersyukur Tuhan. Bukan karena kami hebat, kami lebih suci, lebih benar, lebih pintar, lebih dari yang lain. Bukan, karena semua anugerah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang baru setiap pagi kami mohon curahkan kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Curahkan kasih setia-Mu. Kami bertenang diri di hadapan-Mu, berdoa untuk diri kami masing-masing dalam pergumulan kami masing-masing. Kami mohon kuasa mujizat-Mu dicurahkan bagi kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
di dunia ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di dunia ini. Di Amerika Tuhan, Amerika butuh belas kasihan-Mu yang terinfeksi terbesar di seluruh dunia. Tuhan kasihani pemerintah yang menangani semua persoalan ini, menghandle dengan baik. Kami berdoa semua yang dibutuhkan, oh Tuhan curahkan mujizat-Mu. Berikanlah vaksinnya segera mungkin ya Tuhan. Berikanlah obatnya ya Tuhan, hanya ada pada-Mu Tuhan. Kami doakan Indonesia, banyak famili handai tolan keluarga kami di sana. Tuhan lindungi. Lindungi dari para bahaya ini Tuhan. Engkau Allah yang mencurahkan mujizat bagi mereka. Supaya sesudah lewat ini kami semua lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Lebih mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kasihani pemerintah Indonesia dalam menghandle Tuhan. Rumah sakit yang kekurangan tempat, penduduk yang kekurangan makanan, dan berbagai macam kesulitan ya Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu dan mujizat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, di dunia ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di dunia ini. Di mana-mana, di rumah kami, di tempat kami bekerja di Amerika, di Indonesia, di mana-mana Tuhan curahkan mujizat-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, satu-satunya, penolong kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara, saat kita merasa tidak berdaya ketika menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini, datang dan berserulah kepada Yesus. Karena Dialah Allah pembela kita, Allah perlindungan kita, dan Allah penolong kita. Yesus menara dan kota benteng bagi orang-orang yang berlindung di dalamnya. Mari saudara, kita naikkan pujian. Yesus, Kaulah pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Naikkan pujian sekali. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku.
memuji Tuhan. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. katakan sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Amin, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus, Menara yang kuat. Nama Yesus. kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Oh yeah. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segala. Amin. Saudara, saat ini saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Dan bersama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur di mana kita memiliki Tuhan yang hidup dan Dia kuasanya tidak terbatas. Karena kuasanya tidak terbatas, tiada yang mustahil bagi Dia. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, Yesus sanggup menolong hidupmu. Mari saudara, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Yesus sanggup menolong. Kasihnya tak pernah berubah.
ya Tuhan Yesus. Engkau sanggup, itu keyakinan kami. Sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memperbaharui sekali lagi. Bukan saja Engkau sanggup ya Tuhan Yesus, Engkau mau dan Engkau siap memulihkan kami semua. Berkaryalah Tuhan. Kami ingin belajar firman-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Menjadi alat untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi kami sekalian. Siapkan hati pikiran kami, telinga kami. Urapi dengan kuasa-Mu. Sehingga firman itu mendarah daging. Firman itu berbuah, berlipat-lipat ganda. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ya Tuhan, Engkau sanggup dan Kau mampu dan Kau mau. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu bagi kami masing-masing. Yesus sanggup, ya Yesus sanggup memulihkan hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya telah kembali dari Indonesia dengan baik, dengan sehat, dengan selamat. Sudah 2 minggu saya self karantin dan hari ini sehat, ya, tidak kekurangan sesuatu. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, juga kepada saudara sekalian yang mendoakan pelayanan saya selama di Indonesia. Sayang sekali karena pandemik ini kita belum bisa bertemu. Teman-teman saudara kekasih jemaat IGNC tidak bisa bertemu muka dengan muka, kita ibadah online seperti ini. Ya, sesungguhnya saya kangen, rindu dengan saudara sekalian. Miss you all so much. Saudara kangen? Amin. Kalau saudara tidak nonton sendiri, ada temanmu, ya tanya di kiri kananmu, kangen nggak sama Pak Edi? Sudah 3 minggu Amerika ini lockdown, ya. Sudah 3 minggu kita tidak bisa kumpul di gereja, dan ketakutan masih melanda banyak orang sampai hari ini, termasuk orang-orang Kristen. Saya nggak tahu saudara masih tinggal dalam ketakutan nggak? Ya, apalagi setelah Presiden Trump mengatakan, ya, bahwa pandemik ini belum selesai, ya. Infeksi ini belum selesai, terus akan bertambah, khususnya di Amerika. Dia menafsirkan kemungkinan dalam 2 minggu ke depan bisa mencapai 200.000 orang. Wow. Mendengar berita seperti ini, saudara tambah takut gak? Tambah was-was gak? Tambah waspada gak? Bahwa sesuatu yang buruk dikatakan akan terjadi lagi, walaupun belum terjadi. Saya nggak tahu saudara responnya apa ketika mendengar presiden mengatakan, wah ini Amerika bisa sampai 200.000 lebih. Mungkin saudara mengatakan gila. Atau saudara berteriak, oh Tuhan. Saya nggak tahu respon saudara apa, ya. Saudara tambah panik, tambah takut, tambah gelisah, ya. Atau saudara ada di dalam paradoks. Paradoks artinya sepertinya bertentangan, ya, atau ironik, ya. Sepertinya ya nggak takut tapi takut. Sepertinya takut tapi setengah nggak takut. Mungkin bisa pada posisi itu. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara, saat Malang, ya, kami itu
tingkat 1 biasanya kalau liburan itu harus jaga kampus. Dan ada cerita yang cukup lucu. Karena dikatakan di asrama wanita itu suka ada setan yang mengganggu. Ya, mahasiswa yang tinggal di situ kalau sendirian kesepian itu ketakutan. Ya, kadang-kadang katanya pintunya bunyi, kadang-kadang katanya ada suara lagu, kadang-kadang ada suara air di kamar mandi. Seringkali was-was. Nah, diceritakan suatu kali ya, tiba-tiba ada seorang mahasiswa wanita lari dengan kencang turun dari loteng lantai 2 ke lantai 1 sambil berteriak. Dia lari kencang mengatakan, saya tidak takut, saya tidak takut. Ketika ditanya, kenapa tidak takut apa? Ada setan tapi saya tidak takut. Tidak takut tapi lari. Saya nggak tahu apakah saudara saat ini dalam posisi seperti itu, orang paradoks, orang yang ironik, kelihatan takut tapi tidak, tapi sebenarnya juga takut dan tinggal di dalam ketakutan. Konflik antara perasaan dan pikiran dan tindakan. Itu bisa terjadi, saudara. Ya, saya sharing di persekutuan rumah tangga bahwa orang yang takut itu normal. Normal karena bahaya sudah di depan kita. Kita takut itu wajar karena memang ada pandemik ini. Ada virus yang memang belum bisa ditaklukkan. Wajar. Manusia boleh takut. Tapi kalau saudara terus-terusan tinggal di dalam ketakutan, itu menjadi tidak normal. Terus-terusan tinggal dan menetap di dalam ketakutan itu, artinya ketakutan itu menguasai saudara, itu jadi tidak normal. Itu tidak sehat. Secara fisik tidak sehat. Saudara tidurnya nggak nyenyak, makannya tidak berselera, ya, olahraga juga tidak ya dan tidak. Ya. Banyak orang tinggal di rumah sekarang katanya tambah gak bener shape-nya, bentuk tubuhnya dan kesehatannya. Ya. Secara fisik itu tambah lemah kalau saudara tinggal dalam ketakutan. Bikin paranoid. Ya. Takut inilah, takut itu, mau makan takut lah, ini delivery gimana, udah dicuci belum? Hah? Ini makan gimana, sudah begini belum, sudah begitu belum. Saudara paranoid. Secara mental juga tidak sehat. Ya. Secara emosi, secara perasaan tidak stabil, ya, senewen, stres, depresi, takut mati, ya, takut sakit. Malah hal sedemikian bisa membuat cepat mati. Atau secara spiritual juga tidak sehat. Relasi dengan Tuhan jadi terputus. Doa rasanya bosen kok itu aja ya doa aja tiap hari. Ya, hubungan dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan itu menjadi tidak normal, tidak sehat. Sebab saudara tinggal di dalam ketakutan. Relasi dengan Tuhan tidak beres, relasi dengan manusia, dengan teman, dengan keluarga, semua jadi hambar, jadi menakutkan, jadi tidak ada gairah. Itu abnormal, itu tidak sehat sama sekali. Itu sebabnya saudara pagi ini saya ingin bertanya satu pertanyaan. Kalau ada satu kata yang bisa menaklukkan ketakutan di dalam pikiranmu, dalam jiwamu, dalam hidupmu. Saya tanya, kata apa itu? Coba pikir dalam perbendaharaan kata yang ada di dalam pikiranmu. Adakah satu kata yang bisa mengalahkan kata ketakutan itu? Saya usulkan jawabannya. Jawaban yang benar kata itu adalah Yesus. Yesus. Satu-satunya kata yang terpenting, satu-satunya kata yang paling utama yang bisa mengalahkan ketakutan. Itu sebabnya pagi hari ini melalui khotbah ini saya ingin men-sharingkan 5 langkah menaklukkan ketakutan yang saya desain dari akronim nama Yesus. Dari 5 huruf ini, kata yang terpenting Yesus, kita akan belajar 5 langkah yang bisa menolong saudara mengalahkan ketakutan. Menolong saudara tidak tinggal di dalam
ketakutan itu. Yang pertama adalah huruf Y, ya, yakin pada pemeliharaan Tuhan. Y, yakin pada pemeliharaan Tuhan. Saya ambil ayatnya dari 1 Petrus 5 ayat 7, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia, yaitu Tuhan, yang memelihara kamu. Saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Di abad pertama, jemaat mula-mula mengalami penganiayaan. Ya, mengalami pengejaran dari orang-orang yang membenci kekristenan. Dari pihak Romawi. Mereka hidup dalam ketakutan, kegelisahan, penderitaan. Dan kemudian Rasul Petrus menuliskan ayat ini. Kalau saudara pulang baca baik-baik, konteksnya dia menggambarkan Tuhan kita adalah gembala yang agung. Gembala agung yang memelihara, yang tidak pernah akan meninggalkan domba-dombanya, akan menjaga secara pasti. Itu sebabnya dia katakan, serahkan segala kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Dia, gembala yang agung. Kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Pemeliharaan Tuhan Yesus gembala yang agung lebih besar dari semua kuasa yang ada di muka bumi ini. Lebih besar dan lebih berkuasa dari masalah apapun di muka bumi ini. Termasuk ancaman COVID-19. Saudara, ketakutan itu ibarat kuasa. Ibarat sesuatu yang bisa mengikat saudara. Mengikat pikiranmu, mengikat perasaanmu dan perbuatanmu. Rasul Petrus mengatakan, serahkan semua itu kepada Gembala Agung Tuhan Yesus. Yakin pemeliharaannya, yakin jangan ragu. Yakin artinya iman yang keluar dari dalam hati. Yakin bahwa Yesus Kristus Gembala yang agung pasti memelihara kamu dan pemeliharaannya jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari kuasa apapun. Ibarat seorang anak yang mau nyebrang jalan, banyak kendaraan lalu lalang, dia takut. Tapi sang ayah memegang tangan anak itu. Ya. Atau gambaran yang lebih indah lagi bukan hanya memegang, tapi sang ayah menggendong anak itu. Menggendong anaknya, mungkin dipikulnya, di pundaknya. Saya yakin kalau kamu adalah anak itu, kamu tidak takut. Kamu senang, kamu tertawa, kamu yakin 100% bahwa ayahmu mampu dan mau dan pasti menolongmu menyeberang jalan yang berbahaya itu. Amin. Yang kedua, huruf E. Huruf E, enyahkan pikiran yang negatif. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini langkah kedua, enyahkan pikiran yang negatif. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara. Jemaat sedih, jemaat takut, jemaat gelisah, khawatir. Di penjara itu Rasul Paulus menghibur mereka. Jangan takut, jangan khawatir. Sudah baca konteksnya. Serahkan kekhawatiranmu dalam permohonan, dalam doa dengan ucapan syukur. Jangan pikirkan yang negatif, semua yang baik, yang benar, penuh kebajikan, yang mulia, yang suci, pikirkan itu. Jadi ini soal pikiran, saudara. Tadi yang pertama, yakin itu soal hati yang beriman. Sekarang soal pikiran. Pikiran harus pikir yang positif. Tiap hari kita mendengar berita-berita yang bisa menggelisahkan, menakutkan. Ya, tafsiran ini, tafsiran itu, kematian berapa, yang terinfeksi berapa. Ya, berbagai macam, di TV, di medsos, di FB saudara, di WhatsApp saudara, di YouTube. Sadar atau tidak sadar, semua berita-berita yang saudara konsumsi lewat telinga, lewat mata,
ya, lewat medsos saudara, menambah kepanikan dan ketakutan. Ada juga saudara yang habis baca kemudian rajin langsung bagi ke orang lain, share, ikut membagikan ketakutan dan kepanikan. Saudara, saya yakin saudara tidak bisa melarang teman-temanmu atau berita di TV atau siapa saja yang memberikan berita yang negatif. Kamu gak bisa melarang dia, kamu gak bisa menutup mulut orang. Tapi engkau bisa melarang pikiran negatif itu masuk ke pikiranmu. Bisa tidak mengizinkan itu masuk ke dalam pikiranmu. Itu sebabnya langkah kedua adalah enyahkan, buang, usir semua yang negatif dari pikiran saudara. Saya kasih contoh. Saya memegang selembar kertas yang putih. Saya mau tanya saudara, apa yang saudara lihat di kertas ini? Kebanyakan saudara akan menjawab satu titik hitam, bukan? Kebanyakan orang hanya akan melihat sebuah titik hitam. Hanya sebagian kecil orang akan melihat satu titik hitam dan sebidang penuh warna putih. Kalau hari ini saya tanya saudara dan jawaban saudara hanya setitik hitam, saudara mungkin sekali jadi orang yang negatif. Tapi kalau saudara bisa melihat bidang yang putih, itu positif, itu lebih besar. Bidang yang putih lebih besar dari satu titik hitam. Tapi kenapa manusia lebih cenderung melihat yang satu titik itu? Kalau saudara dengar, wah, si A terinfeksi, langsung panik. Wah, si B meninggal dunia, langsung panik. Tahukah saudara bahwa mereka yang meninggal karena COVID-19 ini persentasenya kecil sekali? Mungkin sekitar 2%. Ya. Kenapa nggak melihat yang 98% yang kemudian nanti disembuhkan dan tidak mati? Kenapa harus fokus kepada yang setitik itu? Tidak fokus kepada yang bidang putih yang lebih besar. Jangan hanya melihat, mendengar, mengisi pikiranmu dengan hal yang negatif. Jangan izinkan itu. Enyahkan. Ini soal pikiran positif, isi dengan firman, isi dengan kebenaran, isi dengan hal yang baik, isi dengan kebajikan yang mulia, yang sedap didengar, yang suci, isi yang manis, saudara. Maka saudara dimampukan mengalahkan ketakutan itu. Yang ketiga, langkah yang ketiga, huruf S. Sebut nama Yesus yang berkuasa. Sebut nama Yesus yang berkuasa. Kisah Rasul 3 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi ada yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, ini peristiwa terjadi di depan gerbang Bait Suci. Waktu itu ada seorang yang lumpuh minta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus tidak memberikan uang atau emas atau perak, dia katakan, tapi dia menyembuhkan demi nama Tuhan Yesus. Ini kebenaran yang kita pelajari pagi ini, bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kesembuhan bukan datang dari manusia, dari materi, dari harta, dari kehebatan, dari kepintaran, tapi kesembuhan yang sesungguhnya datang dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya Petrus berkata, demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah, dan dia menjadi sembuh. Kalau saudara baca terus fasa selanjutnya,
di Mahkamah Agung pun, di Mahkamah Agama pun, Petrus dan Yohanes bersaksi, demi nama Yesus yang kamu salibkan itu, tapi yang telah bangkit itu, orang itu disembuhkan. Sebab itu saudara, saya anjurkan saudara, dari mulut, dari bibir saudara, banyak menyebut nama Yesus. Sebut nama Dia yang berkuasa tiap hari. Tiap hari waktu saudara bangun, waktu saudara bekerja, waktu di mobil, dimanapun, waktu pikiran negatif itu datang, sebut nama Tuhan Yesus. Waktu ketakutan itu datang, sebut nama Tuhan Yesus. Usir segala ketakutan itu dalam nama Tuhan Yesus. Bila saudara sakit, berdoa, minta kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilurnya menyembuhkanmu dan memulihkanmu. Namanya berkuasa. Oh ingat, tentu bukan sembarang menyebut nama Tuhan, mengutuk, marah, kemudian menjadi negatif. Bukan, hati-hati, jangan berdosa dengan bibir mulutmu. Tetapi sebut nama Dia dengan iman, dengan harapan. Sebut nama Dia dengan memuji, memuliakan dan menyembah Dia. Sebab di dalam nama Yesus ada kemenangan. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku membuang semua pikiran negatif dari pikiranku. Aku tidak izinkan masuk ke dalam pikiranku dalam nama Tuhan Yesus. Aku mohon Tuhan melindungi aku dan dari semua virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan menyembuhkan dari segala ketakutan, dari segala kepanikan dan sakit penyakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Saudara bisa nyanyi lagu itu kan? Jadi waktu ketakutan datang nyanyi saja, ada begitu banyak lagu yang berhubungan dengan nama Yesus. Minggu ini Minggu Palem, saudara. Kita mengenang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Orang-orang memaparkan kain di jalanan dan mengambil ranting palem dan berteriak, Hosana, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Seluruh Yerusalem fokus kepada Tuhan Yesus. Itu Minggu Palem. Mari kita belajar fokus kepada Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi akan kita peringati mati bagi kita di Jumat Agung dan bangkit kembali pada hari Paskah. Fokus kepada Dia. Hosana artinya, Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah kami, selamatkanlah kami. Dengan hati yang demikian, dengan jiwa yang demikian, dengan pikiran yang demikian, kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, selamatkanlah kami, berikanlah belas kasihan. Stop menyebutkan hal-hal yang negatif, stop menyebutkan corona. Pabrik bir corona pun tutup sekarang. Stop menyebutkan hal-hal yang membuatmu tambah panik. Atau soal virus, soal kematian, soal ini dan itu. Stop semua itu. Sebut nama Tuhan Yesus. Kalau satu hari rata-rata manusia mengucapkan 10.000 sampai 12.000 kata, izinkan saya tanya. Kalau satu hari kamu menyebutkan 10.000 sampai 12.000 kata, berapa kali nama Yesus yang keluar dari mulutmu? Ini menjadi pertanyaan. Ini menjadi sebuah tantangan bagaimana kamu membangun hubungan dengan Tuhan Yesus selama ini. Waktu saya persiapkan khotbah ini, ada sebuah lagu yang terus mengiang di perasaan saya, di hati saya, di pikiran saya. Satu nama yang indah, satu nama yang indah. Lagu yang indah. Saya harap lagu ini memberkati saudara waktu saudara sedih, takut, dan panik. Nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihibur.
diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Saya harap lagu ini memberkati saudara. Saudara bisa belajar menghafal. Atau lagu-lagu lain yang saudara bisa hafal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ya kan? Ketakutan dikalahkan. Saudara bisa berdoa itu juga. Namanya Yesus. Nyanyi lagu itu. Waktu saudara mulai ketakutan atau pergi bekerja di mobil, waduh gimana nih, harus pakai penutup mulut apa enggak, harus pakai masker apa tidak ya, dan lain sebagainya. Nyanyi saja. Nama Yesus saudara tinggikan, saudara sembah, kuasanya melindungi saudara. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Yes. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya. Atau waktu saudara doa, Yesus, Yesus dengar doaku. Oke, mulai hari ini ingat. Sebut nama Yesus yang berkuasa lebih dari kata-kata yang lain. Nyanyi, sembah dan puji Dia. Nomor 4, langkah yang keempat mengalahkan ketakutan. Huruf U. Ujilah tujuan hidupmu. Ujilah tujuan hidupmu. Kita baca dari 1 Korintus 10 ayat 31. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Waktu itu terjadi konflik, terjadi diskusi, ya, terjadi perselisihan, terjadi keresahan, ya, di jemaat Korintus. Ya, orang-orang terus mencari siapa yang benar, siapa yang salah, ya mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh, mana haram, mana halal, bagaimana kalau A, bagaimana kalau B. Konflik-konflik itu kemudian membuat Rasul Paulus menuliskan surat dan mengingatkan mereka. Hei saudaraku, yang penting pikirkan, ujilah tujuan hidupmu. Gak usah berdebat siapa pintar, siapa hebat, siapa yang boleh A, boleh B. Itu menambah keresahan di dalam jemaat. Tapi sebagai orang Kristen, yang penting adalah tujuan hidup kamu. Uji apakah itu betul. Ingat apapun yang kamu lakukan. Makan, minum, lakukan yang lain. Ingat apakah itu untuk kemuliaan Allah Bapa. Ini penting saudara. Ini langkah keempat menaklukkan ketakutanmu. Ujilah tujuan hidupmu. Izinkan saya tanya, apa tujuan hidupmu? Ya, sungguhkah tujuan hidupmu sudah memuliakan Bapa di sorga selama ini? Kalau Tuhan memberimu hidup lebih panjang. Oh, lewat virus ini. Lewat bencana ini saudara tetap panjang umur dan sehat. Ditambahkan 10 tahun, 20 tahun. Andaikan Tuhan kasih kamu 30 tahun lagi. Permisi tanya, apa tujuanmu hidup di dunia ini? Uji, cek, periksa. Ya, renungkan kembali, pikirkan kembali. Saudara hidup untuk apa? Hidup untuk makan, makan untuk hidup duniawi. Apa tujuanmu hidup di dunia ini? Oh, cari makan Pak, menghidupi keluarga Pak. Oh, supaya hidupnya lebih nyaman. Oh, supaya saya bisa memiliki apapun yang saya mau. Oh, saya ingin pensiun nanti dengan memiliki segala sesuatu gak miskin. Paling tidak saya ada saving, ada uang yang cukup. Oh Pak, saya ingin nama saya lebih terkenal. Saya ingin saya lebih bisa ya connect dengan sosial lah dalam masa teknologi canggih ini. Ya, saya ingin lebih kelimpahan. Saudara ingin apa? Tujuan hidupmu apa? Bila tujuan hidup saudara sama seperti yang saya sebutkan tadi, permisi tanya, apa bedanya dengan orang kafir?
Apa bedanya dengan orang dunia yang lain? Apa bedanya? Tidak ada, bukan? Kalau Tuhan hari ini bertanya kepadamu, coba katakan, apa yang mau kau lakukan kalau aku tambahkan hidupmu 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi? Jadi saudara melihat tadi keyakinan pemeliharaan Tuhan itu soal hati, ya. Enyakan hal yang negatif itu soal pikiran, isi dengan firman dan hal-hal yang positif. Sebutkan nama Tuhan Yesus itu adalah bibir mulutmu dan kini adalah perbuatanmu, kesaksian hidupmu. Tingkah lakumu harus memuliakan Bapa di sorga. Kalau tujuan hidupmu tidak jelas, saudara, engkau hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Khawatir A, khawatir B. Banyak hal yang kamu khawatirkan. Tapi kalau tujuan hidupmu jelas, kamu mantap. Kamu bersuka cita, kamu bersyukur. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu planning hidupmu dengan baik. Dan semua tingkah lakumu ada sebuah fokus untuk mendatangkan kemuliaan bagi Bapa di sorga. Yang hasilnya adalah nilai-nilai yang kekal. Izinkan saya tanya. Dalam masa bencana dan ancaman pandemik ini, Tuhan berjanji memeliharamu dan akan menyelamatkanmu atau menyembuhkanmu. Maukah engkau kemudian berkata, Tuhan, ini responku. Aku mau lebih memuliakan Bapa di sorga. Aku mau lebih memuliakan Tuhan. Aku mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mendatangkan nilai-nilai kekal. Aku mau setia dalam tugas tanggung jawab yang engkau berikan kepadaku. Amin. Yang terakhir, nomor 5, langkah kelima, huruf S. Huruf S, nomor 5, sirami jiwamu dengan kasih setia Tuhan. Saya ambil dari kitab Ratapan 3, 22 sampai 23. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3, 22 sampai 23. Tema besar dari kitab Ratapan pasal 3. Ya, atau dari seluruh Ratapan. Sebenarnya di ayat ini, besar kasih setiamu Tuhan, besar kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Ya, dari ayat ini telah dikarang begitu banyak lagu yang indah tentang kasih setia Tuhan. Waktu itu orang Israel, umat Tuhan memberontak kepada Allah. Tuhan izinkan mereka dikalahkan oleh banyak bangsa di Timur Tengah termasuk Babylon yang kuat. Mereka sedih, mereka gelisah, mereka takut, mereka gentar. Kapan bisa kembali lagi, kapan dipulihkan. Mereka menangis, Nabi Yeremia ikut meratap. Hasilnya adalah kitab Ratapan. Dan di dalam izin Tuhan mereka dijajah dan dianiaya itu. Datanglah janji Tuhan ini. Janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan lebih besar dari semua yang mereka alami. Besar kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Ini menjadi kunci saudara akan dipulihkan dari semua ketakutan, kepanikan, dan kekhawatiran. Rasul Paulus menangkap berita ini juga kemudian dalam Roma 8. Dia berkata, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Siapa atau apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Atau bahaya? Atau pedang? Atau apa saja? Sakit, penyakit, maut, kuasa di bumi, di atas bumi, di bawah bumi. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabnya tidak ada. Sebab kasih setia Tuhan itu begitu besar. Kasih setia Tuhan itu adalah janji Tuhan yang menolong kita mengalahkan ketakutan dan kegentaran apapun. Sebab itu saudara, sirami jiwamu. Jadi ini soal hubungan pribadi, jiwamu.
seluruh aspek hidupmu sirami dengan kasih setia Tuhan. Artinya ada hubungan yang pribadi, ada penyatuan dengan Kristus. Dia adalah pokoknya, kita adalah carangnya. Ada sebuah kesatuan, tinggal di dalam Kristus. Yesus bilang barang siapa tinggal di dalam aku, mintalah apa saja. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, dia akan dicampakkan dan dibuang dan dibakar. Jangan tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam Kristus. Bersatu dengan dia. Inilah kekristenan. Kekristenan bukan filsafat, tetapi kekristenan adalah Kristus. Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah relasi dengan Kristus. Itu intisarinya, kasih setia Tuhan dituangkan dalam kasih Kristus yang nyata ketika dia inkarnasi. Mati bagi kita dan kemudian bangkit kembali. Dia Tuhan yang hidup. Itu sebabnya dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa, maha penolong. Maha baik. Bersatu dengan dia. Seperti seorang ibu yang memeluk anaknya, anak yang tinggal dalam pelukan mamanya. Rasa aman, rasa tenang. Suatu hari ada seorang anak dapat baju baru, baju Superman, saudara. Anak kecil dapat baju Superman, lalu dia pakai baju Superman. Dan kemudian dia mulai bermain, loncat ke meja, loncat ke kursi, berteriak, aku Superman, aku hebat, aku tidak takut musuh siapapun, aku Superman. Waktu dia teriak kencang, aku Superman, tiba-tiba pak, listrik mati, gelap. Langsung anak itu teriak, mama. Superman teriak mama. Mamanya datang langsung memeluk dia. Anakku jangan takut. Ini mama. Walaupun listrik belum nyala. Walaupun masih gelap. Anak itu tidak takut. Dia ada dalam pelukan mamanya. Sirami jiwamu dengan kasih setia Tuhan. Alami bagaimana Tuhan memeluk kamu secara spiritual. Kamu tinggal di dalam dia dan tinggal dalam firman-Nya. Engkau menyatu dan engkau sungguh-sungguh rohmu, jiwamu sungguh-sungguh merasakan bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kamu dengan Kristus. Alami itu, saudara, alami itu. Kalau hari ini engkau belum yakin keselamatanmu, izinkan saya tanya. Kalau malam ini engkau harus mati, apakah kamu yakin kamu pasti masuk surga? Kalau kamu belum yakin, dari hati saya yang paling dalam mengatakan, terimalah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Rendahkan hatimu dan katakan, Tuhan Yesus, aku mengaku dengan mulutku dan percaya dengan hatiku Engkaulah Tuhan, Juru Selamat yang mati bagiku dan bangkit bagiku. Aku menerima Engkau di dalam seluruh jiwaku dan rohku. Engkau pasti, bukan mudah-mudahan, pasti diselamatkan. Ketakutanmu hilang. Pada ujung-ujungnya manusia hanya mati. Sebab upah dosa adalah maut. Tapi kasih setia Tuhan adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Ketakutan dilenyapkan dari hidupmu. Tapi kalau engkau mengatakan, Pak aku sudah terima Yesus. Pak aku sudah percaya, tapi kenapa takut? Kenapa masih gentar? Sirami jiwamu dengan kasih setianya. Izinkan saya tanya, kalau engkau mengaku Kristen asli, bagaimana hubunganmu dengan Kristus selama ini? Bagaimana hubungan jiwamu dan roh Tuhan? Bagaimana hubungan jiwamu dan rohmu dengan Roh Kudus yang dikirim dalam hatimu? Lebih akrab? Atau saudara mengatakan, wah Pak amburadul Pak. Hari ini bertobat. Minta dia memulihkan engkau. Ya. Memulihkan engkau. Hari ini katakan, semua yang ada padaku ya Tuhan, bukan karena aku hebat, aku bisa, aku pinter, aku kaya. Tapi semua adalah kasih setiamu. Semua adalah anugerahmu. Sama seperti waktu saya berdoa tadi di syafaat. Kita bersyukur sampai hari ini tidak ada satu anggota jemaat yang terinfeksi COVID-19. Jemaat IGNC dipelihara, dijaga, dilindungi. Bukan karena kita lebih suci, lebih hebat, lebih beriman, lebih pintar, lebih kaya. Atau lebih yang lain, bukan. Tapi semuanya adalah anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan menaungi kita. Dan kita mohon ya Tuhan, sirami seluruh jemaat-Mu
dengan kasih setiamu Tuhan. Lebih akrab, lebih indah. Karena kasih setia Tuhan selalu baru, setiap pagi, setiap pagi. Setiap pagi saudara masih diberi kesempatan bangun. Belum tentu orang tidur itu besok pagi bangun. Ya. Walaupun saudara masih nyalakan waker, itu iman sebenarnya. Karena yakin waker akan membangunkan kamu. Tapi mungkin ada juga yang tidur gak bangun. Kalau masih diberi bangun pagi, mulailah dengan bersyukur. Tuhan, bukan karena saya hebat, saya pintar. Dengan rendah hati katakan, ini semua kasih setiamu Tuhan. Sirami aku dengan kasih setiamu. Yang selalu baru setiap pagi ya Tuhan, sirami aku. Aku tahu Engkau melindungi aku dan membalut aku. Tidak ada yang bisa memisahkan aku denganmu ya Tuhan. Amin. Mulai dengan doa itu. Mulai dengan bersyukur. Belajar lebih rendah hati. Yakin. Ketakutan akan dicabut dan digantikan dengan damai sejahtera sukacita. Dan kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari kita hafalkan. 5 huruf penting. Yesus, kata yang sangat penting. Yesus, akronim ini. Ya, kita hafalkan dan saudara ingat. Waktu ketakutan, kepanikan muncul. Ingat nama Yesus. Ya. Mari kita hafalkan. Saya bilang hurufnya saudara katakan bersama. Ya, kepanjangannya. Y, yakin pada pemeliharaan Tuhan. E, enyahkan pikiran yang negatif. S, sebut nama Yesus yang berkuasa. U, ujilah tujuan hidupmu. S, sirami jiwamu dengan kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah belajar firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati, di pikiran, di jiwa kami. Hamba-Mu berdoa bagi yang belum sungguh-sungguh percaya. Yang masih mencari keselamatan, yang masih ragu. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan iman, anugerah keselamatan. Kerendahan hati. Supaya mereka sungguh-sungguh menerima dan beriman penuh. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang sudah percaya. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Supaya kami semua bukan menjadi pendengar-pendengar saja. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Allah segala Allah. Yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.
tinggalkan diriku. Kau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Every day I live, I know You are my God. I lift my face and look to You, my Lord. Even when the mountains surround and the thousand fall, I will stand with You, my Jesus, take my oath. I will stand with You, my Jesus, take my oath. I will stand with You, my Jesus, take my oath. Amin. Pujian yang indah, saudara. Yesuslah penolong kita. Saudara, kita akan menutup ibadah pada hari Minggu ini, dan kita akan mengangkat pujian Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Mari saudara, kita tutup ibadah kita dengan menyanyi pujian ini. Yesus segala-galanya mentari hidupku. Sehari-hari
Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan semua berkat-berkat lainnya untuk hidup berkemenangan setiap hari sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati saudara sekalian. Izinkan saya memberikan beberapa warta bagi saudara pagi ini. Ya, yang pertama sesuai dengan instruksi Presiden bahwa lockdown atau stay home yang dianjurkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini diperpanjang sampai akhir April. Jadi dengan ini saya umumkan bahwa ibadah kita, ibadah hari Minggu maupun persekutuan rumah tangga setiap hari Jumat tetap diadakan secara online. Jadi saudara diharapkan tetap menjaga kesehatan, ya, yang nggak perlu keluar rumah karena nggak melakukan pekerjaan essential, menjaga kesehatan secara fisik, mental, dan rohani. Ikuti semua program gereja melalui online. Dan khusus untuk Jumat ini, Jumat Agung, juga ibadah online. Jadi PRT kita menjadi ibadah online jam 7.30 malam. Ya, dan besok saudara akan menerima di WhatsApp grup saudara pokok-pokok doa untuk hari Jumat, khususnya Jumat Agung ini kita akan doa puasa 1 hari bagi saudara yang kuat, bagi yang tidak kuat saudara atur sendiri, ya, yang pasti gunakan hari itu untuk berdoa, mengingat kesengsaraan Tuhan, dan kita buka puasa jam 6.30 malam, kemudian 7.30 kita mulai ibadah Jumat Agung secara online. Lalu saudara yang ikut PRT kemarin, ya, kita mulai kemarin itu sehabis acara renungan online dan doa online, kita ada interaksi lewat Zoom, ya, tanya jawab, boleh interaksi, saudara boleh install aplikasi Zoom dan boleh ikut serta setiap hari Jumat. Lalu bagi saudara yang memiliki pokok-pokok doa pribadi, kebutuhan lain, ya, atau bantuan yang dibutuhkan, tolong jangan sungkan-sungkan, boleh kontak saya lewat WhatsApp, lewat SMS, lewat telepon, atau pihak majelis. Ya, untuk seterusnya kita akan komunikasi lewat WhatsApp group yang sudah dibentuk, ya, secara official, baik ibadah pagi, ibadah sore maupun PRT. Mari kita gunakan, ya, grup ini untuk saling mendoakan, saling komunikasi dan saling membangun. Jadi saya mohon kalau ada hal-hal yang tidak membangun, ya, yang masih belum jelas, yang tidak official, please jangan post di situ. Jadi saudara bisa membentuk kelompok-kelompok kecil untuk membuat grup sendiri. Baik, demikian pengumuman. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu, ketemu hari Jumat Agung dalam ibadah online. Tuhan memberkati.